Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pertanggungjawaban negara. Tapi sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapitri, NIM 399, angkatan tahun 2020, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Pertanggungjawaban negara sendiri memiliki definisi, yaitu sebuah pertanggungjawaban yang muncul pada saat suatu negara membuat atau mengambil sebuah keputusan dalam ranah internasional, di mana nantinya keputusan tersebut terkadang mendatangkan sebuah pertanggungjawaban terhadap negara lain, karena negara lain merasa dirugikan, terhina, dan terluka atas pembuatan keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu hakikat pertanggungjawaban negara. Yang pertama, negara bisa saja melakukan suatu tindakan yang masuk dalam kategori International Wrongful Act. Maksudnya, negara bisa mengambil kebijakan di kancah dunia internasional di mana kebijakan tersebut bisa menimbulkan luka atau penghinaan terhadap negara lain. Jadi, akibat adanya luka dan penghinaan tersebut, maka suatu negara harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Contoh, jika ada kelalaian pemerintah negara Indonesia dalam menjaga keamanan dan keselamatan internasional di Selat Malaka, maka kelalaian tersebut bisa menjadi awal bagi negara Indonesia untuk dimintai pertanggungjawaban internasional oleh negara lain. Yang kedua, yaitu pembatasan pertanggungjawaban negara. Pertanggungjawaban negara secara tegas dibatasi hanya pada pertanggungjawaban negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah. Contoh, kasus seperti corona, di mana negara Amerika menuduh Cina mengembangkan virus tersebut di laboratorium mereka. Namun, pihak Cina membantah tuduhan tersebut dengan mengeluarkan statement bahwa tentara Amerika Serikatlah yang membawa virus tersebut untuk pertama kali. Tidak hanya Amerika, beberapa negara Eropa juga berniat untuk mengajukan masalah ini ke Mahkamah Internasional. Namun, hal tersebut tidak bisa dilakukan dan tidak bisa diajukan karena harus berhadapan dengan kedaulatan negara yang sudah disusun dalam piagam PBB. Yang ketiga, yaitu suatu negara yang merasa dirugikan oleh tindakan negara lain, maka negara tersebut bisa meminta pertanggungjawaban internasional. Maksud dari hakikat yang ketiga ini, jika ada suatu negara membuat sebuah keputusan dan keputusan tersebut dirasa merugikan negara lain, maka negara lain tersebut bisa mengajukan pertanggungjawaban internasional terhadap negara yang pembuat keputusan. Bentuk pertanggungjawaban negara yang bisa diminta. Yang pertama yaitu pelunasan atau satisfaction, di mana pertanggungjawaban ini bisa dilakukan dengan satu, perundingan diplomatik, dan jika hanya menyangkut kehormatan suatu negara, maka pertanggungjawabannya bisa berupa mengeluarkan permohonan maaf secara resmi atau memberikan jaminan. Dan bentuk yang ketiga yaitu pertanggungjawaban dalam bentuk uang apabila ada kerusakan materi. Contoh, salah serang atau salah sasaran pada saat militer Amerika menyerang Yaman. Yang terkena dampak serangan tersebut adalah KBRI Indonesia. Maka, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara satisfaction dalam bentuk pelunasan materi atau pembangunan kembali gedung yang hancur. Yang kedua yaitu tanggung jawab atau liability. Secara umum, pertanggungjawaban negara tidak hanya terhadap negara lain, namun bisa juga pertanggungjawaban tersebut beragam, seperti pertanggungjawaban terhadap melanggar traktat. Yang kedua,
pertanggungjawaban tidak dilaksanakannya kewajiban kontekstual. Jika ada suatu negara yang melanggar traktat dan tidak melaksanakan kewajiban kontekstual, maka mereka bisa saja dimintai pertanggungjawaban internasional oleh hukum internasional. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi sebelumnya. Yang pertama, dari semua penjelasan sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban negara diatur oleh standar internasional. Dan keputusan bergantung pada hukum internasional yang nantinya akan diukur sejauh mana tindakan atau kesalahan suatu negara tertentu yang dianggap sah atau tidak sah. Jika tindakan suatu negara dianggap tidak sah, maka pertanggungjawaban terhadap negara lain tidak akan timbul. Hal ini disebabkan karena setiap negara di dunia diakui mempunyai kedaulatan. Contohnya, suatu negara bisa saja mengeluarkan kebijakan untuk menolak warga asing masuk ke dalam negaranya. Maka, warga asing yang berasal dari negara yang ditolak tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut terhadap negara yang menolak mereka. Selain itu, jika hukum internasional mengakui yurisdiksi suatu negara untuk melakukan tindakan tersebut, maka tidak ada pelanggaran kewajiban yang bisa menimbulkan pertanggungjawaban internasional bagi negara tersebut. Selanjutnya yaitu timbulnya persoalan tanggung jawab, siapa yang akan bertanggung jawab apabila ada anggota negara federal melakukan pelanggaran tanggung jawab terhadap negara lain. Jawaban dari persoalan ini yaitu apabila ada anggota negara federal yang melakukan kelalaian, maka yang nantinya bertanggung jawab adalah negara federal itu sendiri atau negara yang bertanggung jawab untuk melindungi negara tersebut. Karena di bidang internasional, negara-negara tersebutlah yang memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Alasan pembenaran prinsip tanggung jawab internasional negara federal. Yang pertama, semua tindakan yang dilakukan oleh negara bagian nantinya akan dibebankan kepada negara federal, sama dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ federalnya. Dan yang kedua, dasar pemikiran bahwa negara federal bertanggung jawab atas tindakan negara bagian federal terdapat dalam doktrin yang terdapat dalam laporan tahun 1974. Di mana dalam doktrin tahun 1974 ini dijelaskan bahwa prinsip negara bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian yang dilakukan oleh badan-badan dari suatu kesatuan teritorial, seperti kota praja, provinsi, dan daerah-daerah yang telah lama diakui secara tegas dalam keputusan yudisial internasional dan praktek negara. Artinya, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara anggota yang nantinya bisa menimbulkan kerugian terhadap negara lain akan diatasi oleh negara federal. Materi selanjutnya yaitu kualifikasi khusus Komisi Hukum-Hukum Internasional dalam laporan tahun 1974. Kualifikasi khusus yang pertama yaitu dalam federasi tertentu, baik negara federal maupun negara anggota yang memiliki tujuan tertentu dapat diperlakukan sebagai subjek hukum internasional dan nantinya akan memiliki kewajiban internasional yang harus dilaksanakan. Tetapi, negara bagian tidak boleh menjadi beban terhadap negara federal. Yang kedua, yaitu tindakan negara bagian yang melanggar kewajiban bisa saja pertanggungjawabannya dibebankan secara langsung terhadap negara bagian itu sendiri, bukan dibebankan kepada negara federal. Jadi, bisa saja sewaktu-waktu kelalaian yang dibuat oleh anggota negara federal, pertanggungjawaban internasionalnya bisa saja dibebankan secara langsung terhadap negara anggota tersebut. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pelanggaran traktat. Pelanggaran yang dilakukan terhadap traktat itu bergantung pada ketentuan perjanjian yang dilanggar.
Menurut Permanent Court of International Justice dalam Causal Factory Indemnity (CASA) yang dijadikan sebagai prinsip hukum internasional ini menjelaskan bahwa setiap pelanggaran atas perjanjian menimbulkan suatu kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Jadi, setiap pelanggaran perjanjian, maka setiap negara tersebut harus menerima tanggung jawab yang dibebankan yang sesuai dengan jenis perjanjian yang dilanggar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengambil alihan perusahaan asing oleh negara. Negara bisa saja mengambil atau melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing karena semakin meluasnya kontrol negara terhadap ekonomi nasional yang mencakup perusahaan swasta. Dalam usaha nasionalisasi, perusahaan asing pemerintah bisa menggunakan klausula Calvo. Sebelum suatu negara melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing, negara tersebut harus memenuhi syarat pengambil alihan perusahaan asing, yaitu yang pertama didasarkan terhadap kepentingan masyarakat secara umum, yang kedua tidak melakukan diskriminasi terhadap warga asing, dan yang ketiga tidak melakukan tindakan yang tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu pengambil alihan perusahaan asing dengan klausula Calvo. Sebelum sebuah perusahaan asing masuk ke teritori negara lain, mereka harus menyetujui perjanjian klausula Calvo yang berisi apabila perusahaan asing tersebut mengalami masalah dengan negara tempat perusahaan tersebut berada, maka negara home country mereka tidak bisa ikut campur dalam masalah tersebut. Isi perjanjian ini tidak semata-mata dibuat tanpa tujuan. Namun, tujuan dari pembuatan perjanjian klausula Calvo ini yaitu untuk menjamin apabila ada masalah yang timbul selama realisasi kontrak, maka pemerintah asal perusahaan asing tersebut dan pemerintah lokal dilarang untuk ikut campur, sehingga masalah yang timbul bisa diajukan penyelesaiannya ke pengadilan nasional. Materi yang terakhir yaitu ringkasan pendapat klausula Calvo. Ringkasan yang pertama yaitu jika perjanjian yang tertulis dalam klausula Calvo berisi pelarangan negara asal untuk melindungi warganya di negara tempat warganya bekerja, maka perjanjian tersebut tidak sah atau batal. Ringkasan yang kedua yaitu didasarkan pada persyaratan pemerintah Inggris, di mana dalam persyaratan pemerintah Inggris ini dijelaskan bahwa tidak adil apabila suatu perusahaan asing atau individu mengajukan ganti rugi terhadap negara tempat mereka berada dan menganggap tempat negara mereka berada memiliki kedudukan rendah, sehingga mereka akan meminta campur tangan negara asal mereka untuk mengajukan klaim pada pengadilan lokal. Yang kedua yaitu jika perjanjian yang tertulis dalam klausula Calvo bertujuan untuk menghalangi negara asal para pekerja untuk campur tangan, maka perjanjian tersebut juga batal. Maksud dari kedua ringkasan pendapat klausula Calvo ini yaitu perjanjian klausula Calvo tidak berlaku apabila ada unsur dalam perjanjian yang bertujuan untuk menghalangi hak-hak negara asal untuk melindungi warganya yang berada di negara asing. Dan klausula Calvo juga dinyatakan batal apabila memiliki tujuan untuk melepaskan negara dari kewajiban untuk melindungi warga asing yang berada di dalam yurisdiksi mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.